Guys. guys, ini tuh bukan tempat sampah, ini itu kamar, tapi seperti tempat sampah ya. Jadi ceritanya Papa Vika itu ambil lemari Vita, terus baju-baju semua dikeluarin, barang-barang semua dikeluarin. Ini kamar loh ya, bukan tempat sampah, tapi seperti tempat sampah. Kalian jangan salfok sama kakak yang scroll HP ya, itu memang kurang ajar emang ya. Masa mamanya sibuk beres-beres dia scroll gak jelas. Coba pikir aja. Sebenarnya dia bantuin sih guys tadi, cuman namanya orang ya, namanya manusia. Jadi bantuin satu kali itu pengen dibantuin dua kali, pengen dibantuin 3 kali, gitulah semuanya rata-rata begitu. Termasuk juga aku, kalau dibantuin satu kali pengen dibantuin 2 kali, kalau dibantuin 2 kali pengen dibantuin 3 kali, begitulah ceritanya. Jadi aku juga mau cerita nih ya. Kalian tahu nggak kenapa kalau aku beres-beres itu lama banget kelarnya ya? Itu bukan karena aku nggak kerjain, cuman aku tuh suka berantakin dulu baru dirapin satu-satu. Habis itu kalau udah males di tengah jalan atau ada hambatan gitu di tengah jalan, udah berhenti, berantakan lagi gitu. Capek jadinya. Ini ceritanya aku nggak punya lemari ya. Jadi aku udah bikin dari kardus kayak gini. Ini kardus teh Rio ya. Terus aku pakai oil paper kayak gini. Ini rencananya buat lemari sementara sih, cuman sampai kapan itu aku gak tahu. Biasanya sementara tuh kayak ada batas tenggat waktunya, sampai besok kayak sampai 2 hari deh. Ini enggak, lemarinya sementara tapi sampai kapan nggak tahu, sampai kapan. Duh, ini bukan gorengan ya, jangan kalian pikir ini gorengan atau semacamnya, bukan. Oh, kalian pikir ini gorengan, berarti kalian tuh perlu periksa mata kalian ke tukang bengkel. Bercanda ya. Oke, tadi kakak udah beres-beres baju bayi. Kenapa aku nggak fullin wallpaper di sini? Soalnya berhemat. Wallpaper tuh juga lumayan mehong loh, bukan asal ada. Jadi ini baju, kakak beresinnya gini. Ini baju. Ini tuh empes. Aku nggak pakai empes ini sementara. Kenapa? Karena cucian aku banyak yang belum kering. Jadinya aku nggak mau nambahin cucian. Jadi sementara aku pakai empes asli. Nah, biarin di situ. Terus kakak tadi beres-beres ini. Ini baju panjang ade bayi sama topi. Bentar. Oke. Nih. Begitu numpuk. Terus ini juga bagian bedong. Kapan nih ini udah malam ya, kira-kira jam 8. Ini masih begini ceritanya. Jadi triknya supaya aku Papa Vika nggak protes gitu ya, triknya itu ini harus selalu dibiarkan tertutup atau setengah terbuka itu, jangan sampai dibuka. Itu ada paket kali kak? Ada paket kali? Bukan, itu papa tuh apa itu lah, bukan paket itu. Bukan paket. Oh, kirain paket. Apa sih bukan paket?
Itu segitu. Papa marah nggak sih kalau kita kerdus-kerdusin begini? Ya, si Vita segala mengerengek. Udah bangun lagi si dede bayi. Ini belum kelar. Ini kelar tahun depan apa? Ini udah bakalan kelar ini kok nggak dikerjain. Ini apa nih? Kepitan. Kalau nggak dikerjain ini nggak bakalan kelar. Buku-buku kakak gunting-gunting ketemu semua. Gunting yang ngumpat kejelas langsung ketemu. Itu di atas itu mainan. Ini besok ditata lagi, cuman dari kemarin besok terus. Ya besok gak pernah berhenti. Udah males. Gak boleh males ya. Padahal kakak betah tidur di sini. Astaga. Kalian suka nggak kamarnya berantakan seperti ini? Kalau kalian nggak suka, kalian bagus berarti. Kalian termasuk orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena kebersihan sebagian dari iman. Oke? Ini sampahnya belum dibuang. Oh ya, aku lagi bikin air. Hampir lupa. Ini aku bikin air karena Papa Vika itu asam lambung suka minum air panas gitu, jadinya aku bikin buat ini tadi aku masak bobor singkong, ati sapi, teri, udah gitu masih aku masaknya tadi. Itu pun jam segini aku belum mandi ya. Jam berapa ini, udah malam. Tuh ada anjing masuk rumah guys, kesel banget ya. Anjing masuk rumah. Aduh. 1, 2, 3. Dah. Nah ini udah aman sampai nanti malam. Papa Vika Papa minta air panas, aman dah. Nih udah kita isi. Sebenarnya kalau aku lagi kesel gitu ya, aku nggak tambahin air dingin, gitu aja tutup, udah biarin lah melepung lah. Cuman kalau aku lagi baik gitu, biasanya aku tambahin air biasa. Ntar aku tambahin air biasa dulu. Nih air biasanya. Nih, jangan Salvox sama toples ya. Tadi aku nuang dari galon. Gak punya dispenser. Aku icipin dulu. Panas. Sebenarnya keseringan aku yang melepuh. Kenapa? Karena aku tester dulu sebelum dikasih ke papa. Cuman kalau lagi kesel sama orangnya atau papa bikin salah gitu, aku biarin panas-panas. Kayak semacam balas dendam gitu loh. Padahal dia asam lambung udah dibikin melepuh. Tapi dia nggak pernah protes loh, apa bibirnya dia udah kebal gitu sama panas. Bentar, aku anterin dulu ke papa. Adek lagi tidur, dedek bayi lagi tidur, dia tidur dari asar. Biarin lah, mama mau beres-beres dulu biar gak. Oh ya guys, sekian dulu lah, nanti lain kali kita cerita-cerita lagi ya. Tapi minta tolong subscribe-nya ya, dipencet aja tombol subscribe-nya biar kita bisa cerita-cerita. Request saja mau cerita apa, nanti aku ceritain. Misalkan kalian request ceritain kenapa lahiran bisa gampang dong misalkan, atau enggak kenapa bisa asam lambung, atau enggak banyak sih yang pengen aku ceritain gitu, atau enggak kenapa anaknya gak tantrum, gak pernah minta sesuatu gitu, gak pernah nangis. Tuh anak aku gak pernah nangis, dua-duanya kakak sama adik itu. Terakhir nangis paling saat mereka umur 2 tahun. Kalau udah umur 3 tahun
itu udah dikasih pengertian gitulah, sekilas ceritanya gitu. Nanti aku ceritain lebih lanjut, subscribe ya, biar kalian bisa nanti sharing-sharing sama aku. Oke, sekian dulu ya, jangan lupa komen. Oh iya, ini dapur aku berantakannya. Oke, dadah.